Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema jiwa yang lelah. Stres, depresi itu sudah menjadi bagian hidup manusia sejak dahulu. Tapi tampaknya sekarang semakin berat dan semakin banyak pula orang yang terserang penyakit ini. Beban pekerjaan, berbagai krisis yang membuat kita lelah. Agar bisa memenuhi kebutuhan yang terus meningkat dan bertambah, baik dari segi harga maupun jumlah, bisa dengan mudah membuat kita stres. Persoalan bertambah dan tidak kunjung beres. Belum selesai satu, yang lain sudah muncul. Segala ketidakpastian akan pekerjaan, keuangan, pendidikan, kesehatan, kehidupan keluarga, dan hari depan membuat kita gelisah atau khawatir. Semua itu membuat jiwa kita tidak tenang. Ada begitu banyak orang yang menjadi sulit tidur, insomnia, karena terlalu banyak pikiran. Jika kita biasakan stres merajalela, hal-hal kecil dan sepele bisa mendatangkan kekalutan. Jika dibiarkan, stres bisa membuat kita sakit, bahkan bisa mematikan. Menariknya, pengkhotbah sudah mengatakan betapa pentingnya ketenangan jiwa dan pikiran dalam hidup ini. Pengkhotbah 4 ayat ke-6 berkata, "Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin." Bagaimana caranya menjaring angin? Itu akan menjadi perbuatan yang sia-sia saja. Setiap manusia, setiap saat bisa bertemu dengan masalah, dan itulah hidup. Tidak ada manusia yang tidak pernah kena atau bertemu masalah. Hidup tidak akan selalu mudah. Justru yang sering ditemui keras dan berat. Stres bisa menghampiri kita kapan saja. Semua adalah pilihan kita. Bisa memilih untuk memanjakan stres atau menolaknya. Tapi jika kita memilih untuk menyerahkan segala perkara kepada Tuhan, Dia sanggup mengulurkan tangannya yang tidak kurang panjang untuk melepaskan kita, memberi kekuatan, memulihkan kita, menyegarkan, dan memberikan ketenangan pada jiwa kita. Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 13 berkata, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Dalam Lukas 1 ayat 37 berkata, "Tidak ada satupun yang tidak bisa dilakukan Tuhan. Tiada yang mustahil baginya." Yesus dengan tegas berkata dalam Matius 10 ayat 31, "Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Ada banyak janji perlindungan Tuhan, lepas dari kesesakan, memberi kelegaan, memulihkan kelelahan jiwa kita, dan kembali segar dengan damai sukacita melimpah. Memiliki iman yang benar-benar kuat, bertumpu pada Kristus. Roma 10 ayat 17 berkata, "Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Allah." Mulailah peduli dan mendengar firman Tuhan. Matius 4 ayat 4 berkata, "Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Jagalah jangan sampai roh kita mengalami lapar dan haus,
kekeringan, atau kekosongan, sehingga jiwa kita menjadi gampang disusupi berbagai bentuk stres, depresi, dan kegelisahan lainnya yang mengancam hidup kita. Oleh karena itu, isilah dengan firman Tuhan, berakarlah dengan kuat dalam Kristus. Tuhan sendirilah yang akan memberi solusi dan kelegaan bagi kita semua. Masalah boleh datang, beban boleh berat, tapi kita tidak harus kehilangan sukacita. Kita punya Allah yang maha luar biasa, yang mampu melakukan apapun. Di samping itu, Tuhan begitu mengasihi kita. Mazmur Daud berkata, "Hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku." Mazmur 116 ayat 7 berkata, "Dia pun bisa memerintahkan jiwaku untuk kembali tenang, sebab Tuhan telah berbuat baik pada jiwamu." Jika jiwa saudara resah, perintahkan segera untuk tenang, sembari terus mengisi diri dengan kebenaran. Yesaya 32 ayat 17 berkata, "Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya." Sadari dan renungkan bahwa Tuhan itu baik, lalu ajak jiwa kita untuk kembali tenang. Dalam Amsal 14 ayat 30a berkata, "Hati yang tenang menyegarkan tubuh." Amin. Haleluya. Dilanjutkan dengan istri saya. Di mana tempat bersandar pada saat jiwa kita penat? Bukan hanya tubuh kita yang bisa penat dan lelah, tapi jiwa kita juga bisa mengalaminya. Itu sebabnya orang tanpa sadar sering menarik nafas sebagai pelampiasan jiwa yang lelah. Untuk menyandarkan tubuh kita, kita memerlukan tempat yang kokoh. Begitu juga untuk jiwa kita. Kita perlu pribadi di mana bisa menjadi tempat bersandar bagi jiwa yang lelah. Kita membutuhkan pribadi yang kuat, yang bisa menampung keluh kesah kita, yang bisa menjadi penawar jiwa kita, dan yang memberikan semangat kepada kita. Belajarlah bersandar kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan Yesus saja. Jika Tuhan Yesus kita libatkan, maka Tuhan Yesus akan segera bertindak. Simak apa yang tertulis dalam kitab Keluaran 14 ayat 14. "Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." Jangan andalkan kekayaan kita, semuanya itu bisa lenyap dalam sekejap. Jangan andalkan kepandaian dan kekuatan kita, semuanya itu ada batasnya. Jangan bersandar kepada manusia, kita akan kecewa. Hanya Tuhan Yesus yang pantas dan layak diandalkan. Orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan, ada sukacita meskipun ada tekanan, ada damai sejahtera meskipun hati sedang ada beban, dan ada kekuatan baru. Berharap kepada Tuhan artinya mengandalkan Tuhan. Kita baca Yeremia 17 ayat 7 dan ke-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Firman Tuhan tidak pernah berdusta. Setiap apa yang dijanjikan pasti digenapi. Amin. Tuhan Yesus memberkati.